Pinay Kong Awi, my dear brothers and sisters in Christ, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, salam Paskah. Kita masih dalam tempo Paskah sampai Pentakosta, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih nomor satu masih hidup, kedua masih dapat mengikuti misa kudus, dan ketiga masih kita dapat mendengar firman Tuhan dan melihat apa yang orang lain belum pernah melihat, yaitu apa yang kita lihat pada hari ini, dunia yang semakin hari semakin tua, semakin berubah. Dan hari ini kita berada dalam minggu ketiga musim Paskah, di mana Yesus masih sibuk menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang kurang percaya, yang kurang iman. Jadi Yesus bila dia bangkit daripada kematian, dia tidak pergi balas dendam, tapi memberi harapan kepada mereka yang putus asa, dan juga memberi juga keselamatan kepada mereka yang percaya. Dan inilah yang kita rayakan, Paskah menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan telah memberikan kita harapan tentang hari esok. Sebelum kita pergi ke pewartaan, ada 3 pewartaan pada hari ini. Dan pewartaan pada hari ini semua tentang bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan tetapi kadang-kadang kita terpikir juga apa yang berlaku pada pembacaan pertama pada hari ini, yaitu pengalaman Petrus yang telah mengalami kebangkitan Kristus, mewartakan tentang Yesus benar-benar telah bangkit dan telah melakukan mukjizat seperti yang Yesus lakukan sebelum ini. Tetapi sebelum ini, Yesus lakukan mukjizat atas namanya. Dia berkata kepada orang lupa itu, angkatlah tikarmu, berjalanlah. Tenanglah taufan, terus tenang. Tetapi selepas kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus yang telah mengalami kebangkitannya masih melakukan mukjizat, yaitu dengan menyembuhkan orang yang sakit, bukan pakai nama mereka, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Itu nama Yesus sangat powerful. Itulah dalam pembacaan pertama tadi, Petrus memberitahu bagaimana orang-orang Yahudi telah membunuh orang yang salah. Mereka bebaskan Barabas dan mereka bunuh Yesus. Dan inilah, tetapi itu atas ketidaktahuan mereka. Seperti contoh, ada ini satu cerita. Sudah saya ceritakan beberapa tahun yang lalu. Tetapi bagus juga untuk kesehatan, sebab vitamin pun mesti mau makan balik-balik. Ini berkenaan tentang seekor anjing Katolik. Kau pernah nampak anjing Katolik kah? Anjing saya semua Katolik. Semua sudah ikut IKD. Selalu pergi gereja, sebab mereka tinggal di gereja. Jadi, ada nih satu ekor anjing. Cantik. Dia Golden Retriever. Kamu tahu Golden Retriever? Macam si handsome, anjing saya. Dia telah menjaga anak daripada anak pertama sampai anak kedua daripada orang yang punya anjing ini. Satu hari si istri beranak lagi, kecil lagi anak dia, cute, macam mama dia sama bapak dia. Kalau macam orang lain itu bukan anak dia. Jadi anak itu dia yang menjaga anak dia itu masa ruang tanam bunga, pergi tamu adalah itu anjing yang jaga itu anak. Dan tidak ada siapa yang dapat ganggu itu anak. Pada satu hari, selepas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun melayani warga ini, satu hari ini itu yang dia beranak lagi kan, jadi masa itu itu bapak pergi kerja, itu ibu pergi ke tamu, dia kasih percaya sama anjing dia untuk menjaga baby dia yang cute itu. Memang bayi pertama semua selamat, kedua pun selamat, ini yang ketiga masih kecil lagi, merah-merah lagi. Jadi karena laki dia pergi kerja, jadi dia pergi beli susu lah. Jadi dalam perjalanan dia itu selalu dia kasih tinggal, walaupun 1 jam 2 jam anak itu tidak ada apa-apa, sebab dia tahu anjing dia itu memang menjaga, protect that baby. One day datang seekor ular sinduk. Kamu tahu ular sinduk? Dia punya king cobra, tapi ini dia punya saudara. Datang masuk ke dalam bilik rumah itu dan mau cari mangsa.
Jadi dia masuk bilik itu baby, jadi itu anjing nampak, terus dia bergelut sama itu ular. Dan ular itu telah mematuk, menggigit anjing itu, tuh anjing pun menggigit leher ular. Nampak leher ular lah. Dia gigit leher dia kasih putus-putus badan dia, dan selepas itu balik itu ibu. Bila dia balik ke rumah, tuh anjing welcome dia di pintu, penuh dengan darah muka dia. Kabur-kabur sudah mata dia, sebab karena ludah itu ular sinduk. Bila dia masuk di sana, mama terus meredam tanpa usul periksa. Selama ini saya percayakan kau jaga anak saya, kenapa kau bunuh anak saya, dia bilang. Belum lagi dia nampak darah di mulut itu anjing. Dia meredam, dia belum periksa lagi anak dia hidup atau mati. Dia ambil tuh buruti 4 segi, dia pukul tuh anjing sampai mati. Mati itu anjing. Jadi kau selama ini saya percayakan kau jaga anak saya, sekarang kau pula makan anak saya, kau pula bunuh anak saya, dia bilang. Bila dia sudah puas hati bunuh tuh anjing, dia masuk pergi bilik, dia nampak itu anak dia tenang dengan ular yang putus-putus di bawah itu, ayunan itu budak. Lepas itu dia menyesal berhabis, menyesal yang tidak dapat dibayangkan, menyesal yang tidak boleh gustan lagi, tidak boleh undur lagi, menyesal separuh mati. Dan kalau bukan tuh anjing, anak itu sudah mati, karena kalau dia goyang, ular pergi petuk. Dan ini yang terjadi dalam pembacaan pertama pada hari ini. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malahan menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan si ibu tadi, ini juga terjadi kepada diri kita. Kadang-kadang kita terus jump into conclusion. Kita menghakimi orang, kita memburuk-burukkan orang tanpa mengetahui apa latar belakang dia. Kamu tidak tahu apa yang mereka alami selama ini, tapi kita senang cakap sebab kita pikir kita adalah hakim negara yang mau mengatakan bahwa dia ini salah, dia itu salah. Kenapa orang ini pergi melacurkan diri dia? Why they go for prostitution? Why? Yang kita tahu dia adalah pendosa, tapi kamu tidak tahu macam mana dia membesarkan anak dia. Sebab banyak pengalaman-pengalaman yang orang kongsikan, saya tidak mau kerja ini, tapi karena anak saya menangis, meminta beli iPhone. Paksa saya melacurkan diri supaya dapat duit dan beli iPhone supaya anak saya tidak lagi nangis. Dan semua ini terjadi. Sebab itulah kita tidak tahu apa yang berlaku kepada kehidupan seseorang. Kita hanya tengok luaran. Dan begitu juga orang yang membunuh Yesus. Mereka pikir bahwa Yesus adalah bersalah. Lepaskan Barabas. Hosana, Hosana. Lepas itu salibkan dia pada Jumat Agung. Dan hari ini kita melihat, kamu telah menolak yang kudus. Dan begitu juga si ibu itu. Dia belum lagi nampak anak dia masih hidup atau tidak, dia sudah pukul tuan anjing. Sedangkan tuan anjing telah mati untuk anak dia. Bikin kasihan kan? Kalau saya itu anjing kan, apa saya buat? Saya akan bangkit. Tapi bukan jadi samluk, tetapi jadi anjing yang kudus, bukan yang bakudis. Dalam hidup kita yang lintang pukang, dalam hidup kita yang merana, dalam hidup kita yang rasa tidak berguna lagi, Tuhan masih boleh menarik sesuatu yang baik daripada kehidupan kita itu. So itulah saudara-saudari, kita semua mengalami kematian, kita semua mengalami kesedihan, kita semua mengalami orang yang kita kasihi itu telah pergi buat selama-lamanya. Bukan senang untuk menghadapinya. Hidup kita dihantui dengan kematian, hidup kita dihantui dengan kekecewaan, hidup kita dihantui dengan kesedihan. Bukan senang. Tetapi ingat, dalam hidup kita, dalam kesedihan itu, Yesus berjalan di tengah-tengah kita. Dan sebab itulah kita lihat, saudara-saudari, dalam hidup kita kan, kita semua melalui peristiwa-peristiwa ini. Tapi pernahkah kita melihat bahwa dalam keadaan begini pun, Yesus ada di tengah-tengah kita, seperti murid-murid Yesus yang menuju ke Emmaus. Dan sebab itulah kita bersyukur dalam gereja Katolik, sebelum kita menyambut tubuh Kristus, kita mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang mengkobarkan iman kita,
membangkitkan iman kita, supaya apabila kita menyambut tubuh Kristus, kita diselamatkan. That's why very important to receive Jesus during the Mass, because the Mass that we receive Jesus is the risen Christ. Apa yang kita sambut itu adalah tubuh Kristus yang sudah bangkit, yang memberikan kita kehidupan, bukan memberikan kita untuk kehidupan untuk di sini saja, tapi kehidupan untuk di bumi dan juga di surga. Inilah makanan yang Tuhan berikan kepada kita, adalah tubuh dan darahnya. Setiap kali kalau Yesus berjumpa dengan murid-muridnya selepas kebangkitannya, selalu dia berkata, damai bagi kamu. Damai bukan berarti tidak ada peperangan, tapi damai yang mendalam. Damai yang kau tidak boleh beli di Bataras. Damai yang kau tidak boleh beli di 1B. Tapi damai yang hanya Yesus boleh berikan. Di mana dalam masa suka dan duka, kau masih boleh senyum walaupun dalam gagaran. Dan inilah damai yang Tuhan bagikan. Bila ada orang mati, dulu-dulu, sebelum Kristen datang, mereka panggil itu, roh itu si mati. Tapi paling-paling pun kalau kau sedia makanan, dia tidak makan. Makanan masih juga begitu, tetapi panas sudah, sebab dia bilang pada jilat-jilat saja. Macam juga itu satu benda, saya tanya dong kamu satu teka-teki. Ada satu makanan, kau makan satu piring, sudah habis kau makan, masih juga satu piring. Apa itu? Mie goreng. Habis tuh mie goreng. Apa yang kau itu ada di makanan satu piring, kau makan kasih habis, tapi satu piring juga tinggal. Apa itu? Hah? Tuntul. Kamu tahu tuntul? Bukan tuntul production, tuntul. Kau isap pantatnya kan kepala dia itu. Kemudian kau simpan di piring, sama juga jumlah dia kan. Macam juga selingan dulu. Macam juga ada satu minuman, kau minum walaupun banyak kau minum kan, dia punya angka tidak berubah. Apa itu? Siapa dapat jawab? Free datang ke gereja lagi minggu depan. Yang di rumah, apa nama minuman? Makin kau minumkan walaupun banyak, dia tidak pada berkurang angkanya. $100 plus. Berapa tin sudah kau minum 100 plus? 5 tin sudah saya minum 100 plus. Patutnya 500 plus itu. Mau paham itu? Saya sudah minum satu kartun 100 plus. Kalau 12 di dalam dia, 200 plus lah. Sebab itulah saya beritahu kepada para seminarian yang pernah bertugas bersama saya, yang sekarang sudah jadi father. Saya bilang, bila kamu baca-baca, when you breaks the word of God, saya bilang dalam bahasa Jepun, when you break the words of God, saya bilang kan, make sure the blind can see, the deaf can understand. Mau mengerti kayak itu? Pastikan, saya bilang, apabila kamu pecah-pecahkan sabda Tuhan, break the words, saya bilang kan, pastikan yang buta boleh melihat dan yang pekak boleh mengerti. So itulah saya coba kasih paham kamu tentang sabda ini, supaya kamu boleh paham bahwa Yesus benar-benar bangkit, dan apabila kamu mengerti dan mengimani apa yang Yesus cakap, dan di sanalah iman kamu akan bertambah, dan apabila kamu menyambut tubuh dan darah Kristus, kamu diselamatkan. Biar kau pergi sembahyang balik-balik, tetapi kalau kau tidak ada iman, sia-sia saja. Badan jaga oke, tetapi jiwa masih kosong. Dalam dunia sekarang ini kita berhadapan dengan pandemik, dan banyak lagi fake news, banyak lagi berita-berita yang mengatakan ada lagi satu penyakit. Dan ada juga yang mengatakan, biar kau sudah terima vaksin kedua, ketiga, kau masih kena penyakit. Dan macam-macam yang sekarang ini menghantui hidup kita. Dan bukan itu saja, orang yang kita kasih sekarang banyak yang pergi. Ada yang dalam proses mau pergi, ada yang sakit kuat, dan ada yang baru meninggal semalam. Dan semua ini, dan ada juga yang orang mendapat penyakit yang rasa hidup segan mati tak mau. Tetapi satu berita baik untuk kita semua. Dengan walau macam manapun keadaan seperti ini, saudari, jangan putus asa, sebab Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjalan di tengah-tengah kita. Jangan benarkan kesedihan, kekecewaan,
penyakit kamu, menutupi mata kamu untuk melihat karya Yesus. Tai Karabau. Kamu tahu Tai Karabau? Selingan dulu. Tai Karabau kita bagi 3. Satu, separuh saya punya, separuh kamu punya sini, dan separuh yang live streaming di rumah. Kita bagi 3 apa itu, potongan. Separuh kamu punya di rumah, separuh kamu punya di sini, separuh saya punya. Kamu mau kan? Tidak mau kan? Ambil semua lah, tamaha juga kamu. Memang kamu tamaha, tai pun tamaha. Kalau saya ambil, kamu pun apa itu, kalau kamu bilang kamu tidak mau, saya ambil separuh, kamu ambil separuh, kamu ambil semua lah. Seperti kamu, tai pun tamaha. Jadi sebab itulah kan Tuhan boleh menarik sesuatu dalam masa hidup kamu yang penuh dengan penyakit, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan. God still can draw good out of it. So jangan kamu kecewa bilang saya punya penyakit ini tidak boleh disembuhkan. Yang tidak boleh disembuhkan itu adalah kopiah pikiran. Banyak lagi orang yang kudung, yang tidak ada kaki, tidak ada tangan, masih boleh melakukan kerja. Banyak lagi orang yang ada penyakit yang lebih teruk daripada kamu, masih boleh berdoa. Dan dalam apa juga situasi, saudara-saudari, benarkan Tuhan berjalan di sana. Benarkan diri kamu membuka segala apa yang menghalang kamu melihat Tuhan berkarya dalam keadaan kematian, kesedihan, ketidaksempurnaan. Tuhan masih berkarya. Bagi saya 2 menit setengah. Kita selalu blame sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau biarkan keluarga kami menderita? Kenapa kau biarkan saya punya adik ada cancer? Kenapa kau biarkan saya punya mama sakit, menderita, masih lagi koma pada saat ini? Kenapa kau benarkan kematian melanda kami punya keluarga? Selalu kita komplain. Tapi pernahkah kamu menghitung berkat kamu selama ini? Pernahkah kamu menghitung? Paling-paling pun, we always complain, but we never count our blessing. We are still alive is the greatest blessing. Dan kau datang ke gereja pun adalah satu berkat yang sangat besar, luar biasa. Sebab banyak orang mau datang ke gereja tidak dapat. Dan bila kau dapat menyambut tubuh Kristus, bukan saja blessing, tetapi keselamatan yang kau terima, yang juga memampukan kamu untuk terus bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Sebab itulah tidak ada penyakit yang tidak boleh disembuhkan. Seperti contoh ada di satu rangkan, dia ada penyakit sini, apa yang pakak di sini itu? Ini budak kan, ini seorang ibu ini dia tidak lagi mau pergi sembahyang sebab dia ada penyakit itu. Dan saya tanya sama dia, sejak bila lagi kau punya penyakit itu? Lama sudah pada, dia bilang. Berapa lama? 1 tahun lebih. Kalau pergi sembahyang, buat apa pergi sembahyang? Tuhan bukan dengar saya punya doa. Bagus lagi saya pergi ngebomo. Bagus lagi saya pergi jumpa orang yang pandai. Memang bagus, tapi kan masih pasar. Dia terdiam. Saya mau kau balik ke gereja. Saya mau kau mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit kau. Memula dia tidak dapat terima. Saya sudah berdoa. Saya sudah banyak pergi sembahyang, tapi sama juga. Apa yang penting mau kasih sembuh, bukan penyakit kau. Cara kau berpikir, itu yang mau disembuhkan. Saya tanya kau, selama kau punya penyakit ini, saya bilang ada di sana, adakah sesuatu yang berlaku dalam keluarga kau? Ada, dia bilang. Apa itu? Suami saya dapat kerja. Di mana? Di KK. Lagi? Anak saya dapat masuk UMS. Lagi? Sesuatu yang ada di rumah, Pak. Saya punya anak yang bongsu, sekarang sikap dia sudah berubah. Oke. Tuhan sudah menjawab doa-doa kau, tapi Tuhan menjawab doa-doa kamu melalui suami kamu. Itu yang lebih urgent, mau disembuhkan. Perlukan uang supaya kau boleh dapat pembenahan. Anak kau dapat UMS, dapat beasiswa. Itu juga selama ini kau berdoa,
tapi doa kau bukan menuju kepada diri kau, tapi kepada keluarga kau. Itu yang saya katakan saudari. Jangan putus asa. Bila kita berdoa, Tuhan pasti mendengar. Dalam kekacauan kita, dalam penyakit kita, Tuhan berjalan di tengah-tengah. Seperti murid-murid Yesus yang kecewa. Dan jawaban semua ini adalah dalam Ekaristi. Sebab melalui sabda yang kita dengar, akan membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita, supaya apabila kita menyambut tubuh Kristus, kita menerima dia sebagai tubuh yang bukan sebagai simbol, tetapi sebagai the real presence of Christ in the Eucharist. Maka dari itu, saudari, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Yesus benar-benar bangkit dalam Yesus benar-benar bangkit dan telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan buktinya sekarang adalah dalam misa ini. Setiap kali kita merayakan misa kudus, Yesus yang telah bangkit itu memberikan dirinya untuk keselamatan dan kehidupan kita. Amin.